saya itu seperti sehat, padahal yang dalam sini itu rasanya nggak karu-karuan. Nah, ini makanya saya share ke teman-teman agar teman-teman itu tidak berlarut-larut lah sakitnya, murung terus. Sebenarnya kita kalau semangat cepat sembuh teman-teman, seperti yang contohkan Mas Bagus ya, harus semangat, apa yang kita sukai kita lakukan. Nah, itu bisa merubah pola pikir kita, tidak mengarah ke sakit terus. Seperti itu Mas ya. Terus bagaimana cara untuk membuka hati kita supaya seperti itu? Nah, ini lebih ke arah pandangan saja Mas sebenarnya. Jadi gini, seandainya kita ini sakit, katakanlah kita sakit GERD atau mungkin anxiety atau, tapi saya paksa terus teman-teman dengan mendekati teman-teman yang buat saya nyaman. Nah, itu lama-lama bisa menyembuhkan anxiety teman-teman. Kan pernah ya Mas, dulu pas awal-awal saya nggak berani nyanyi, pegang HP terus ya. Nah, itu nanti paksa teman-teman, nanti lama-lama berani pegang gitar, bisa kembali lagi seperti normal, seperti sekarang saya teman-teman. Alhamdulillah sembuh total. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi ya sama saya Mas Joko di channel yang membahas tentang sembuh dari asam lambung dan kecemasan ya teman-teman. Di video kali ini seperti biasa ya teman-teman, saya ngobrol-ngobrol santai sama teman saya, sama Mas Bagus ya. Di kemarin kan sudah bahas ya untuk takut ke pernikahan gitu ya. Nah, di tema sekarang itu pentingnya menjaga pola pikir teman-teman agar tidak cemas terus ya. Ini saya akan ngobrol-ngobrol santai sama Mas Bagus ya. Silakan Mas. Gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjaga Mas? Menjaga agar tidak cemas. Supaya tidak mudah cemas. Jadi sebenarnya banyak teman-teman metode-metode untuk menghindarkan diri dari kecemasan yang berlebihan. Salah satunya yaitu tadi Mas, rekreasi. Kita mungkin kalau punya hobi, kalau saya kan hobinya musik, melukis, pokoknya berbau dengan seni ya. Setiap kali saya merasakan kegundahan, galau, istilahnya anak zaman sekarang kan galau, diputus pacari, terus galau kan gitu banyak kan. Ya diarahkan ke situ kalau saya pribadi. Jadi kalau misalnya saya sedang galau gitu ya, pengen main gitar ya main gitar. Kalau kita pengen menggambar ya menggambar. Pokoknya diisi dengan hal-hal yang positif ya, daripada hal-hal yang menjerumuskan kita ke arah yang negatif seperti narkoba dan lain-lain. Ya, sebaiknya diarahkan di sini aja. Tapi banyak yang ngomong gini Mas, gimana saya bisa rekreasi sedangkan saya itu masih pusing kelingan, masih buat berdiri itu kayak gak seimbang Mas. Itu caranya gimana Mas kalau kita di rumah terus? Seperti yang saya bilang kemarin Mas, kita kan harus merubah mindset kita gitu loh. Jadi dalam tanda kutip di sini ya, rekreasi itu bukan berarti rekreasi yang harus keluar kota, melancong ke luar negeri dan lain-lain. Enggak. Rekreasi itu di sini saya maknai merefresh otak kita. Nah, misalnya saya punya hobi, atau mungkin Mas Joko juga punya hobi memancing atau apalah misalkan itu. Nah, rekreasi itu sebenarnya lebih ke arah situ kalau bagi saya lah ya. Jadi meskipun low budget, yang penting kita sedikit melupakan kecemasan kita gitu. Misalkan bikin kerajinan di rumah gitu. Nah, gitu diarahkan ke situ. Satu, selain itu menambah kreativitas kita, melupakan diri dari stres yang berlebihan. Itu juga bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah, Mas. Soalnya jadi sekarang kan zamannya online ya. Iya, bisa di-share ya kalau. Nah, dulu saya belum mikir ke sana Mas pas sakit. Yang saya pikirkan itu obat apa yang paling ampuh, obat apa yang paling ampuh. Nah, itu sebenarnya salah teman-teman. Nah, obat kita untuk berhenti cemas itu diri kita sendiri teman-teman. Nggak ada obatnya teman-teman. Saya itu tanya dokter seperti itu. Betul sekali. Ya. Jadi kita itu daripada mengurung diri di rumah, lebih baik kita itu bikin kerajinan teman-teman. Nanti kalau banyak kan bisa difoto teman-teman, di-share, siapa tahu ada yang beli, kan lumayan bisa buat penghasilan tambahan gitu teman-teman. Nah, saya dulu malah menyusahkan orang tua teman-teman. Betul, soalnya pasti menyusahkan. Soalnya saya itu minta uang terus nggak bisa kerja, sedangkan orang tua melihat saya itu seperti sehat,
padahal yang dalam sini itu rasanya nggak karu-karuan. Nah, ini makanya saya share ke teman-teman agar teman-teman itu tidak berlarut-larut lah sakitnya, murung terus. Sebenarnya kita kalau semangat cepat sembuh teman-teman, seperti yang contohkan Mas Bagus ya, harus semangat, apa yang kita sukai kita lakukan. Nah, itu bisa merubah pola pikir kita, tidak mengarah ke sakit terus, seperti itu Mas ya. Terus bagaimana cara untuk membuka hati kita supaya seperti itu? Nah, ini lebih ke arah pandangan saja Mas sebenarnya. Jadi gini, seandainya kita ini sakit, katakanlah kita sakit GERD atau mungkin anxiety atau mungkin apa ya yang lain-lain. Kita coba lihat orang-orang yang sakitnya lebih parah dari kita. Ya, dari situ kita bisa menimbulkan rasa syukur. Ya. Nah, alhamdulillah, puji Tuhan, kita masih sakitnya baru ini, belum seperti mereka gitu loh. Ya, kita setidaknya bersyukurnya di situ. Dari situ insya Allah akan tumbuh semangat kita gitu loh, untuk membuka diri, lebih lebih dekat dengan orang-orang yang kita sayangi, seperti itu. Terus juga pentingnya ini ya, pentingnya sesosok orang yang dekat dengan kita itu juga perlu, dan jangan salah pilih juga gitu loh. Ya, saya juga pernah Mas bahas kalau teman-teman yang merugikan kita itu saya hindari. Bener, tetap berteman, tapi ada batas lah. Ada batasnya gitu. Lebih ke teman yang lebih support saya. Nah, itu pernah saya bahas. Nah, ini teman-teman juga tanya Mas tentang takut keramaian Mas. Banyak sekali Mas. Saya itu kalau mau sholat Jumat takut jatuh gitu Mas. Seperti itu Mas. Sakit ini aneh sekali Mas. Iya. Mas sebagai orang normal itu solusinya gimana Mas? Untuk takut sholat Jumat. Iya. Itu kan arahnya lebih ke psikis, ke psikis ya, psikologi. Memang kebanyakan orang itu ketika dia punya sakit itu akan minder. Cuman kadar mindernya ini Mas yang beda-beda. Ada yang mindernya hanya sekedar tapi dia memaksa, ada yang seperti itu. Ada yang minder, dia kalah dengan mindernya. Nah, ini yang mungkin dimaksud sama Mas Joko ini seperti itu. Kalau saya dulu kalah sama minder saya. Nah, betul. Nah, minder ya. Kalau saya itu saya kembalikan lagi awalnya, kalau saran dari saya ya itu tadi pentingnya dengan adanya orang dekat yang mensupport kita bernaung dulu sejenak ke mereka. Katakanlah saya kan berteman dengan Mas Joko, saya sakit, saya akan mendekati Mas Joko. Mas, ayo kita gimana ya ini, tolong aku ajak. Setidaknya rasa ketidakpercayaan diri kita itu tertutupi sama teman kita itu. Gitu. Kita jadi lebih nyaman. Kita jadi lebih nyaman. Dari situ mungkin ya namanya adaptasi ya, nggak bisa langsung. Mungkin masih tetap butuh proses ya, masih perlu proses. Setidaknya kita saya potong dulu Mas. Soalnya kan saya pas dulu waktu pulang ke Jogja kan masih belum berani ngeband kan ya. Iya. Nah, itu kan saya paksa Mas ya. Iya. Saya dulu jujur teman-teman, saya pulang dari Jogja itu belum sembuh 100%. Tapi saya paksa terus teman-teman. Dengan mendekati teman-teman yang membuat saya nyaman. Nah, itu lama-lama bisa menyembuhkan anxiety teman-teman. Kan pernah ya Mas dulu pas awal-awal saya nggak berani nyanyi, pegang HP terus ya. Iya. Nah, itu nanti paksa teman-teman. Nanti lama-lama berani pegang gitar. Bisa kembali lagi seperti normal, seperti sekarang saya teman-teman. Alhamdulillah sembuh total. Nah, silakan teruskan Mas tadi Mas. Nah itu tadi ya. Jadi setidaknya kita punya rasa nyaman ke teman, rasa ketidakpercayaan diri kita tertutupi oleh teman kita mensupport kita. Ya setidaknya cara bahasa Jawanya tuh kayak gini. Alah ngono wae kok. Nah, biasanya kan ngata gitu biasanya gitu loh. Alah mak ngono tok wae kok. Ayo enggak apa-apa. Nah, saya saat beliau ini awal-awal kembali ke formasi kita, ke formasi band kita, beliau juga saya gitu kan. Mas Joko ini juga saya gitu kan. Kok biasanya guyonan terus iki ora hubungan ngono ya gitu. Dan ya memang kita bahasanya bahasa gojlokan ya istilahnya. Alah, ngono tok wae kok gak iso, kadang gitu. Nah, akhirnya dari situ semangatnya juga mulai timbul, mulai muncul. Oke teman-teman ya. Perbincangan kali ini sangat bagus sekali ya teman-teman, untuk memotivasi teman-teman yang masih takut di rumah supaya bisa keluar-keluar lagi ya. Pokoknya intinya sakit ini itu kalau kita sudah punya rasa semangat cepat sembuh teman-teman.
video kali ini segini dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe teman-teman, supaya saya itu semakin semangat lah memberi motivasi ke teman-teman agar cepat sembuh ya dari sakit ini. Video kali ini segini dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.